Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini sudah ketahuan ya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh seorang presiden begitu ya. Nasdem tak diundang pertemuan partai koalisi ya bareng Jokowi malam ini. Iya, karena memang pada hakikatnya Pak Jokowi sudah seakan-akan tidak membutuhkan Pak Surya Paloh lagi begitu. Ingat ya, Pak Jokowi tidak selamanya berada di presiden begitu ya. Tetapi inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa apakah ini menjadi kingmaker atau apa begitu ya. Walaupun Nasdem diundang, ya mungkin Nasdem tidak akan pernah datang ke situ, ngapain berkumpul dengan orang-orang yang kemudian ya membentuk koalisi di situ, koalisi besar katanya, tapi tahu-taunya ya seperti itu begitu ya, cawe-cawe masalah copras-capres. Sebenarnya seorang presiden itu seharusnya independen, kan begitu logika kita begitu. Jadi di negara-negara manapun ya kalau memang ada keterlibatan seorang presiden masalah copras capres cawe-cawe masalah ini, ya saya rasa keindependenannya sebagai seorang presiden perlu dipertanyakan begitu. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen, ini agak pedas seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Nasdem tak diundang pertemuan partai koalisi bareng Jokowi malam ini ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan rezim Jokowi takut korupsi mereka akan terbongkar kalau kalah. Ujung-ujungnya Jokowi berpolitik padahal dulu digadang-gadang sebagai representasi rakyat biasa. Ya pada hakikatnya kepentingan-kepentingan terselubung ya sudah ada sekarang ini begitu ya. Jadi menarik begitu kalau kita berbicara ini begitu. Ngapain Nasdem masih ikut campur masalah urusan koalisi begitu. Padahal kan Nasdem kan sudah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat begitu ya. Bahkan petugas partai sejati bukan presiden pelayan rakyat ya. Buat apalagi dipertahankan koalisi bobrok ini kalau Pak Surya Paloh sudah diobrak-abrik ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu apa yang saya bacakan begitu ya. Cocok itu ya. Ini punya pejabat tapi ke kanak-kanakan ya. Seperti main ya geng-gengan ya, beraninya ngumpul-ngumpul keroyokan intimidasi geng lain yang lebih kecil. Betul begitu. Tetapi tunjukkanlah ya semuanya itu adalah berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan seorang presiden ya. Kalau masyarakat bersatu yang memenangkan Anies Baswedan bergandengan tangan di situ, ya jangankan Pak Ganjar ya, jangankan Pak Ganjar, Jokowi Ganjar aja ya, atau Prabowo Ganjar aja bisa kalah begitu ya. Ini punya pejabat tapi kekanak-kanakan. Ya ini bagus juga sih ya beliau nggak datang ya. Jika beliau diundang mungkin beliau juga nggak datang. Mungkin dia hanya sekedar mengingatkan bahwa ya yang ngundang sudah salah langkah. Betul begitu ya. Apakah jangan-jangan ya Pak Jokowi mulai ketakutan ya dengan kondisi koalisi perubahan yang sangat solid luar biasa sekali begitu ya. Dia Pak Jokowi mungkin takut ketika Pak Prabowo, ketika Golkar, ketika Demokrat, terus kemudian Nasdem dia bersatu di situ begitu ya. Kenapa? Ya bisa saja itu terjadi begitu karena inilah koalisi besar begitu ya. Ya mau tidak mau ya Ganjar kalah di situ begitu. Bahkan ini di Indonesia rusak banget presiden ikut-ikutan mengatur pengganti dirinya. Ada apa nih kok dia takut banget penggantinya bukan dari PDIP? Ya betul juga begitu ya. Wah ini Bung ya, Surya kena balas Pak Presiden jadi 2-1 skor untuk Presiden ya, partai sok laku ini. Ini bukannya seharusnya udah ya Presiden gak usah ikut-ikutan. Ini banyak sekali pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter begitu ya. Saya juga heran mengapa Surya Paloh kok malah capreskan Anies Baswedan. Presentasi ya, prestasi nggak ada, cuman main kata-kata. Kata siapa begitu ya? Ya inilah yang kemudian ya, mungkin orang-orang seperti ini ya hanya melihat segelintir saja, tapi melihat prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Jangan mudah terpercaya kalau Anda tidak tahu apa yang sebenarnya Anda ketahui begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Nasdem tak diundang pertemuan partai koalisi bareng Jokowi malam ini. Wah ada apa ya? Tidak menjadi masalah juga begitu. Ya ngapain kita harus datang ke situ begitu ya? Dikutip dari CNN Indonesia, Partai Nasdem mengaku tak mendapat undangan pertemuan partai koalisi pemerintah ya dengan Presiden Joko Widodo yang rencananya digelar di Istana Kepresiden Selasa ya. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem Charles ya Maikiansah yang menyebut partainya hingga kini belum menerima undangan pertemuan tersebut. Padahal dia menjamin Nasdem bakal hadir jika menerima undangan tersebut ya. Ini sekelas menghormati begitu ya, karena pada hakikatnya saling menghormati satu sama lain itu sangat luar biasa sekali begitu. Ini menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika begitu ya.
Jadi menurut saya pribadi nasionalisme seorang Surya Paloh itu tidak perlu dipertanyakan lagi begitu ya. Bukan melihat siapa kawan siapa lawan begitu ya, tetapi melihat inilah demokrasi yang harus kita lakukan, kan begitu logika kita begitu. Walaupun Pak Surya Paloh ya mendeklarasikan Anies Baswedan begitu. Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh ya, atau Sekjen, kata Charles dihubungi ya. Dia menghormati keputusan tuan rumah yang tidak mengundang Nasdem, namun dia menegaskan Nasdem saat ini masih dalam ya koalisi pemerintah Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin ya. Yang jelas Nasdem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan ya. Artinya kalau diundang kita sangat menghormati, diundang pun tidak memahami itu semua ya. Bahkan Wakil Ketua Umum PAN FIFA Yoga Mauladi memastikan partainya bakal hadir ya di Istana Kepresiden malam ini. FIFA menyebutkan ya, bahkan PAN akan diwakili langsung Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ya. Dia berkata pertemuan malam nanti ya sebagai forum lebaran. Ini ingin pertemuan dapat menghasilkan sepakatan pemilu yang berjalan damai. Tentang hal yang berkaitan dengan Pilpres itu tunggu hasil silaturahmi lebaran nantinya. Ya bermanuver sana sini seperti seperti Partai PAN, lalu kemudian Golkar dan P3 seharusnya kalau sudah menunjukkan jenis kelaminnya begitu kan ya tunjukkan aja di situ. Artinya kalau dia mendukung Pak Prabowo tunjukkan di situ, kalau mendukung Pak Ganjar tunjukkan di situ begitu kan, tidak seharusnya bermanuver seperti itu begitu ya. Berdasarkan informasi yang dihimpun pertemuan akan digelar pukul ya 19, pertemuan akan dihadiri Jokowi dan partai pendukung pemerintah ya. FIFA belum mau membeberkan detailnya yang akan dibahas nanti malam. Ia hanya berkata ya pertemuan ini dalam rangka menunjukkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas ya. Ya itu aja paling disodorkan begitu. Tidak mungkin yang lain. Masalah mungkin pembahasannya adalah Pak Ganjar begitu kan. Atau jangan-jangan muncul spekulasi bahwa Pak Prabowo dirayu untuk menjadi wakilnya petugas partai begitu. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat peristiwa ini mungkin ya orang-orang berspekulasi begitu ya. Kalau memang ini terjadi maka kemudian ya Ganjar Prabowo ya orang akan melihat situasi bagaimana ya masa depan hari ini begitu ya. Seorang menjadi presiden itu seolah-olah tidak ada peran di situ begitu. Walaupun fungsinya sangat sedikit sekali tapi tergantung kepada junjungannya, tergantung kepada bapaknya begitu ya. Jadi artinya selama ini ya sah-sah aja secara demokrasi begitu ya. Tapi perlu diingat bagaimana dengan rakyat yang di bawah yang kemudian muncul spekulasi yang satunya dukung Prabowo, yang satunya tidak suka Ganjar begitu ya, yang satunya dukung Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa kalau memang ya Pak Ganjar ya terus kemudian dengan Pak Prabowo, maka Anies Baswedan punya keuntungan besar ya. Karena pendukung-pendukung Pak Prabowo yang tidak suka kepada Pak Ganjar itu akan kembali kepada Anies Baswedan. Buktikan aja nanti begitu ya. Bukan malah tambah banyak begitu. Jadi muncul spekulasi hari ini kalau kita ingin disayangkan sekali ya kalau memang Pak Prabowo maju ya Pak Prabowo maju menjadi wakil sangat disayangkan sekali begitu ya. Partai Gerindra itu kan sangat solid dan besar sekali begitu dibandingkan dengan partai-partai lain begitu. Ngapain kita harus menjadi wakil kan begitu logikanya begitu. Ini bukan soal kalah atau menang tetapi bagaimana menjaga marwah seorang partai. Kan begitu logikanya begitu. Keberanian itulah menunjukkan bahwa marwah terbesar begitu kan di sebuah konstitusi partai. Kan begitu logikanya begitu. Ya, jadi inilah politik bisa dinamis. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.